Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, senang sekali Al-Fagir, Isa Al-Kaf, ada Ondi dan juga ada Mas Algi di meja operator bisa kembali menemani ikhwan akhwat. Selalu kita sama-sama diskusi dalam kebaikan, kita sama-sama dengarkan nasihat guru-guru kita. Kita juga kedatangan guru-guru dari luar, dari mana-mana tempat. Alhamdulillah selalu insyaallah mudah-mudahan jadi wasilah hidayah buat ikhwan akhwat sekalian, buat Al-Fagir termasuk di sini dan juga semua yang mendengarkan radio Silaturahim khususnya di acara ini, di acara Mimbar Hasil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dan Allah turunkan rahmat buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita kedatangan guru kita Habib Idrus Al-Habsyi. Masya Allah, sudah lama tak berjumpa, alhamdulillah berjumpa kembali. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Sehat Habib? Alhamdulillah. Antum bkhair sehat ya? Alhamdulillah sehat Habib. Ana doa biar tingginya sama kayak Habib. Amin. Ya Allah. Kita kalau nggak duduk nih posenya mungkin Ana kelihatan kayak adiknya Habib ya. Kalau atau anaknya mungkin. Kalau ada bilang ada moto apa, pada ketinggian sama antum, ada jawab, ada yang ketinggian apa antum yang kependekan nih? Iya benar. Kayaknya kita yang kependekan ya, Masya Allah. Semoga sehat selalu Habib yang penting ya. Masya Allah. Habib tuh pesantrennya daerah mana sih Habib? Kalau majelis taklim kita di daerah Karangtengah, majelis taklim Karangtengah, tapi insya Allah lagi bangun pondok juga sih daerah Bogor Tenjo. Doain aja biar lancar semuanya. Oh Masya Allah, Masya Allah, Insya Allah lancar semua Habib ya, untuk semua majelisnya, untuk semua pesantrennya Insya Allah. Habib, Insya Allah tadi sempat ngobrol dulu sama Habib Idrus Al-Habsyi. Insya Allah kita ini akan mendiskusikan di bulan-bulan politik ini. Insya Allah tanggal 14, 5 detik ya Habib ya, barangkali 5-10 detik kita masuk ke kotak suara. Akan menentukan nasib kita, nasib Indonesia. Yang menentukan Allah sih sebenarnya. Cuman ikhtiar kita itu 5 detik itu akan mau nggak mau menjadi sebab pengaruh kita 5 tahun ke depan. Makanya kita butuh pendapat ulama ya Habib. Masya Allah. Kalau kata Imam Besar Habib Rizik Syihab ngasih tahu ke kita, kalau kita mau ngasih nama anak aja minta pendapat ulama ya betul. Gitu mau kerja minta pendapat ulama, kita mau jodoh minta pendapat ulama. Ini kita urusan pemimpin, maka kita harus dengarkan pendapat ulama. Dan insya Allah Habib Idrus akan memberikan arahan-arahan ciri-ciri pendidikan politik untuk kita dari sudut pandang Islam dalam memandang kepemimpinan. Pemimpin apa yang baik, nanti kawan-kawan bisa nilai sendiri yang seperti apa ya Habib ya. Tapi Habib Idrus Al-Habsyi ini insya Allah akan memberikan gambaran kepada kita pendidikan politik dari sudut pandang Islam. Ya kawan-kawan, sebelum kita mendengarkan Habib Idrus Al-Habsyi, alangkah baiknya kita buka dulu Habib dengan membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah yang kita niatkan mudah-mudahan untuk guru-guru kita, untuk para pendahulu kita, untuk orang-orang yang beriman sebelum kita, untuk Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan, Allah bukakan pintu rahmatnya, Allah bukakan pintu hidayahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga hubungan kita, hubungan umat Islam, hubungan antara masyarakat Indonesia pada umumnya. Allah satukan hatinya dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus di tahun politik ini mudah-mudahan Allah jaga hati kita semua tidak terpecah belah. Allah Subhanahu wa taala jaga hati kita semua agar senantiasa berdamai, bersatu dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nahu salafuna salih wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Habib, barangkali ada yang materi yang ingin Habib sampaikan, tafadhol kami berikan waktu kepada Habib
untuk memberikan pencerahan-pencerahan kepada ikhwan akhwat sekalian. Kita persilahkan ikhwan akhwat kepada Habib Idrus Al-Habsyi, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Alhamdulillah, dimanapun berada ikhwan wa akhwat, penggiat pendengar dari radio dakwah ini, silaturahmi yang mudah-mudahan dakwanya selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Apalagi kita sekarang memasuki ya tahun-tahun politik, Habib. Betul. Tahun-tahun politik dimanapun ya rakyat ya bebas memilih nama istihad masing-masing. Nah. Istihad masing-masing, dan mudah-mudahan ya kita minta sama Allah ini pemilu ini tetap damai, tentram, ya, walaupun kita berbeda pendapat, walaupun kita berbeda pilihan, tapi berbeda pilihan dengan argumentasi, bukan sentimentasi. Nah itu kadang-kadang kalau saling kritik mengkritik wajar ya, yang penting kita nggak saling menghina, apalagi saling menghujat. Nah itu yang kita hindari, dan maka dari itu Islam memandang ya, politik ini nggak bisa dipisahkan ya, karena kenapa, di antara ciri-ciri Islam ini menuntun umatnya untuk mengerjakan sesuatu yang kebaikan, untuk mendapatkan yaitu kebaikan. Jangankan masalah politik yang menyangkut hajat orang banyak, masalah kita pengen masuk WC aja diatur sama Islam. Masuk WC dahulukan kaki yang kiri, begitu keluar dahulukan kaki yang kanan. Nah itu masalah masuk ke kamar mandi seperti itu. Lalu bahkan pengen tidur pun Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, tidur yang baik itu melentang sebelah kanan. Kan seperti itu ya kan, itu luar biasa ya. Kenapa kok? Ternyata ada hikmahnya dalam ilmu kedokteran. Kalau kita tidur sebelah kiri, jantung kita ada di kiri. Kalau kita tidur, semua organ kita mati kecuali kan jantung yang terus berdetak. Kalau seandainya kita terlentang sebelah kiri, ini jantung akan kena beban. Ya kalau sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu nggak masalah. Tapi kalau terus-terusan, nah, kenapa kok dalam kedokteran juga nggak boleh tidur terlentang? Karena bisa mengganggu kurang enak pernapasan. Makanya tidur yang paling baik itu menghadap sebelah kanan. Itu sudah diajarkan sama Nabi Muhammad SAW. Tentunya dalam memilih pemimpin, masalah sia-sia, masalah politik ini tentu ya Islam juga mengarahkan kepada kita. Makanya kadang-kadang di luar sana kita nggak sepaham, dalam arti ya politik sama Islam sama agama mesti dipisahkan. Nah ini ajaran-ajaran sekuler, ajaran sekuler yang ingin memisahkan antara agama dengan negara. Atau ada yang mengatakan politik identitas apa ya kan? Sebetulnya politik identitas ini hal-hal yang biasa. Kalau dulu contoh para pendahulu kita ketika merumuskan ini negeri, khusus Pancasila, itu berangkat kan dari tiga warna, aliran Islam yang pelopor oleh NU dan Muhammadiyah, nasionalis, dan juga ada sekuler, dan bahkan ada kelompok juga Nasrani perumusan itu. Nah, tentunya kita juga bisa dilihat ya. Jadi ada orang-orang mengatakan politik identitas. Maksudnya apa politik identitas? Kalau ingin maksud agama nggak boleh dibawa dalam politik, atau sebaliknya, yaitu hal yang rancu, karena agama nggak bisa dibawa, agama nggak bisa dipisahkan dengan politik. Jadi kalau ini divisi ini, jadi begini Habib. Kalau kata pemikir Islam Syekh Muhammad Iqbal, pemikir Islam dari Pakistan, ada namanya politik Islam, ada Islam politik. Politik Islam bagaimana
kita membawa nilai-nilai keislaman ke dalam politik. Artinya kita membawa nilai-nilai Islam, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai syariat dari Allah dan Rasulnya. Itu politik Islam. Ada Islam politik yang menggunakan yang menggunakan Islam hanya untuk kepentingan politik pribadi. Kadang-kadang hanya untuk mendukung salah satu paslon, diputerbalikan ayat korupsi dalil dan sebagainya. Nah, tapi politik Islam dibenarkan karena politik gak bisa dipisahkan dengan agama. Kalau kata Said Muhammad Iqbal ini, yang nggak boleh itu Islam politik, seperti itu. Makanya propaganda orang sekuler ini yang mengatakan udahlah Islam ini agama suci, nggak usah bawa-bawa ke dalam politik yang kotor. Loh, kalau begitu nanti orang-orang yang kotor yang bermain. Iya. Nanti kan kebijakan kita nggak bisa berbuat apa. Kebijakan itu berdasarkan dengan hukum, yaitu mereka yang punya jabatan di legislatif, eksekutif. Kalau ada orang-orang yang menguasai itu yang jauh dari ketaatan nama Allah, bagaimana nanti kita mau nggak mau dipaksa untuk tunduk. Nah, makanya di sini kita pilih pemimpin, walaupun kita yakin kagak ada pemimpin yang sempurna 100%. Tapi kan dalam minimal ya kita lebih meminimalisasi mudorotnya dan kita lihat manfaat yang lebih banyak dan mudorotnya lebih kecil, seperti itu. Makanya ini maaf orang-orang yang selalu menggembur-gemburkan Islam dipisahkan sama politik, gak usah bobo agama, ini pernah dijawab sama Profesor Dr. Syed Muhammad Nagib Al-Attas, seorang pemikir besar, masih hidup orangnya di Malaysia. Di dalam bukunya Secularism, beliau mengatakan bahwasanya bahaya paham sekuler ini terhadap dunia Islam. Satu, kata beliau, menganggap bahwa Islam itu hanya menganggap bahwa Islam itu telah menyederhanakan tujuannya. Seakan-akan Islam ini cuma masalah ibadah, masalah hablum minallah, jadi menyederhanakan ajaran Islam yang sebetulnya ajaran Islam itu luas. Ada nilai ibadatnya, ada nilai muamalatnya, ada nilai munakahatnya, ada nilai jinayatnya, bahkan ada nilai yaitu mengatur negara. Itu semua diajarkan dalam Islam. Tapi kalau seandainya kita dibilang nggak usah bawa agama dalam berpolitik atau pengen dipisahkan antara agama dan politik, ini sama aja, kata beliau Syed Muhammad Nagib Al-Attas, menganggap bahwa Islam telah menyederhanakan tujuan-tujuannya, yaitu dianggap bahwa Islam hanyalah berupa ya keagamaan dan ritual. Itu satu. Yang kedua, kata beliau, seakan-akan ini bahwa Islam tidak sesuai dengan peradaban dan hanya akan mengakibatkan kemunduran sekarang itu. Padahal ajaran Islam al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini kami sempurnakan, agama Islam sempurna. Dari semenjak Allah turunkan dari Nabi Muhammad SAW sampai nanti yaumal qiyamah. Jadi kalau seakan-akan Islam nggak usah dibawa-bawa, agama harus dipisahkan dengan politik, seakan-akan, kata Syed Muhammad Nagib Al-Attas ini, seakan-akan bahwa Islam tidak sesuai dengan peradaban dan hanya akan mengakibatkan kemunduran. Itu dua. Yang ketiga, dampak dari ajaran sekuler ini seakan-akan segala sistem dan aliran sekuler barat yang akan ditransfer di dunia Islam. Adapun ajaran Islamnya jadi tidak ditransfer. Walaupun kalau kita lihat, kita kemas di Indonesia, memang betul Indonesia bukan negara Islam, tapi negara Pancasila. Negara Pancasila yang isi-isinya itu yaitu tidak bertentangan dengan Islam. Jadi kita ini bukan negara Islam yang betul, tapi kita pengen menjadi masyarakat Islami. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, itu sebagai sebagai, dan yang keempat, kata Syed Muhammad Nagib Al-Attas, akibat dari pemikiran sekuler ini bahwasanya ya seakan-akan bahwasanya Islam ini tidak berbicara masalah yang lain, nggak berbicara masalah ekonomi, nggak berbicara masalah politik dan sebagainya. Padahal Islam berbicara dengan masalah politik dan ekonomi. Ya, kalau kita lihat kitab Al-Muqaddimah itu Ibnu Khaldun, semuanya dibahas sosiologi dari pandangan Islam. Begitu. Jadi Islam ini bukan hanya agama
yang ritual saja, Bib, ya. Betul. Jadi ibaratnya Islam ini adalah agama yang nuntun hidup kita, gimana kita dari bangun tidur sampai tidur lagi diatur oleh agama Islam, termasuk ketika kita ingin menentukan nasib kita bermasyarakat. Nah, pernah dengar, Bib, satu orang ilmuwan barat lah, dia bilang kebodohan yang besar adalah kebodohan terhadap dunia politik. Artinya saat dia bodoh terhadap dunia politik, dia tidak tahu bahwasanya harga-harga bahan pokok diatur oleh keputusan politik, harga-harga gaji orang, upah minimum diatur sama keputusan politik, harga-harga transportasi diatur sama keputusan politik. Artinya saat umat Islam buta, tidak apatis terhadap apa yang terjadi dengan dunia politik ini, umat Islam lagi dilalaikan sama ruhnya untuk berjuang gitu sendiri, ya, Habib. Masya Allah. Nah, dalam hal ini kan tadi Habib menjelaskan bahwa Islam itu agama yang mendasar sampai-sampai keputusan politik memang kita harus benar-benar mempertimbangkan yang sesuai dengan ajaran kita, Habib. Kemarin ada istimewa ulama, ya, Habib, ya. Iya, betul. Istimewa ulama bukan hanya Front Pembela Islam, Front Persaudaraan Islam, persaudaraan, nggak hanya dari semua beberapa ormas Islam dan juga utusan ulama dari berbagai macam daerah. Nah, yang sudah berkumpul merembukan gimana kriteria pemimpin, Habib, yang harus kita pilih ini nanti, baik itu mungkin barangkali bukan hanya presiden, legislatif, atau mungkin MPR, DPR. Pemimpin yang ideal yang dipandang umat Islam tuh harus memilih pemimpin yang bagaimana, Habib? Ya, jadi bulan November yang lalu kita sama-sama mengetahui sudah digelar istimewa ulama, artinya pertemuan para alim ulama yang mereka dengan istihadnya yaitu memilih beberapa kriteria dan dalam memilih itu pun juga nggak cek kosong. Maksudnya yaitu ada kemaslahatan yang dibawa buat agama bangsa dan negara kita. Nggak mau milih begitu aja. Apa komitmen yang calon yang bakal yang calon yang dipilih istimewa ulama. Kita sudah sama-sama mengetahui lah jatuhannya. Nah, artinya di sana ada beberapa poin, 13 poin ya, bahwasanya menjalankan Pancasila dengan betul, kita gelorakan revolusi akhlak, menjaga agama bangsa, dan siapapun para penista agama manapun harus ditindak, dan juga di situ ada 13 poin lah yang udah viral, yang menyangkut tentang kemaslahatan buat agama, dalam tanda kutip nggak cuma Islam, agama manapun seperti itu. Ya, kita dan juga buat kemakmuran rakyat dan buat bangsa Indonesia. Nah, ini hasil dari seperti itu dan alhamdulillah sudah ditandatanganin. Alhamdulillah kita sudah sama-sama mengetahui lah. Berkumpul berbagai macam ulama ya di bawah komando Imam besar Habib Muhammad Rizik bin Sulmi Syihab. Oke, Habib. Kalau kita lihat di ayat Al-Qur'an kan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Kita ini diperintahkan untuk ngasih amanat kepada memang yang berhak mendapatkan amanat. Artinya orang yang mampu menjaga amanat, termasuk amanat kepemimpinan. Apalagi di negara demokrasi kita diberikan hak itu untuk milih nih orang yang mau kita pimpin. Nah, untuk menilai orang amanat atau tidak itu ciri-cirinya bagaimana, Habib? Jadi Allah katakan, Bib, dalam Al-Qur'an nih. Surah Al-Hajj ayat 41 ini menarik nih tentang ayat pemimpin juga. Boleh. Allah katakan alladzina in makkannahum fil ard, yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi ini, maksudnya yang kami teguhkan, yang kami berikan kekuasaan ya di muka bumi ini, ciri-cirinya bagaimana? Allah kasih tahu, aqomus shalah. Mereka yang mendirikan sholat. Nah, ini melambangkan apa maksud aqomus shalah? Melambangkan seorang pemimpin itu harus bertakwa sama Allah. Walaupun ya nggak bukan ahli ibadah banget, walaupun tapi tetap mereka yang punya rasa takut sama Allah. Yang mereka yang betul-betul menjaga nilai-nilai Allah Islam, yang berakhlak terhadap Allah, yang takut sama Allah. Kalau sama Allah aja sudah nggak takut, apalagi sama yang lain. Nah, jadi Allah kasih tahu aqomus shalah. Mereka yang mendirikan sholat, artinya melambangkan mereka pemimpin itu harus takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungannya baik sama Allah. Artinya mereka takut kepada Allah, mereka takut mengingkari janji. Karena kan itu semua akan ditagih.
nggak cuma sama rakyat, tapi janji adalah Di hadapan perhitungannya dia Allah. adalah hutang, Naam. ya kan. Dan pemimpin itu nggak hanya, dan yang kedua wa'atuz zakah, dan mereka ya menunaikan zakat. Zakat. Ini melambangkan apa ya maksudnya? Hablum Melambangkan hablum minan nas. Pemimpin itu harus memperhatikan rakyatnya, walaupun khusus rakyat yang susah. Rakyat wong cilik, maaf jangan kampanye wong cilik tapi begitu udah jadi udah wong cilik dilupakan. Wa'atuz zakah. Makanya pemimpin itu harus melayani, jangan cuma menikmati. Harus bisa memberi, jangan cuma bisa menuntut. Harus bisa menepati janji, jangan cuma mengobrol janji. Nah, wa'atuz zakah itu. Jadi kalau kita review pertama aqamus shalah, artinya kita nilai gimana ketakwaannya sama Allah Subhanahu wa taala. Betul. Karena kalau dia bertakwa sama Allah, dia di backing sama Allah Subhanahu wa taala. Betul. Saat orang lain backingannya orang Betul. kaya siapa, orang kaya, dia di backingannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Betul. Kemudian dia punya kepedulian terhadap sama atuz zakat tadi. Oke, berikutnya Habib. Nah, yang tadi wa'atuz zakah, Beb, masalah pemimpin ini yang mesti dekat sama rakyatnya. Ini ada menarik perkataan Imam Ali, Bib. Imam Ali bin Abi Thalib. Ini luar biasa. Apa kata Imam Ali? Anda langsung terjemahin aja biar cepat. Boleh. Pemimpin yang baik itu ialah seseorang yang sebelum menjadi pemimpin telah berbaur dengan masyarakatnya dan membimbing mereka seakan-akan dialah pemimpin. Nah, ini ulangin. Pemimpin yang baik itu seseorang yang sebelum menjadi pemimpin dia berbaur dengan masyarakatnya, membimbing mereka dalam kebaikan seakan-akan dialah pemimpinnya. Nah, tetapi kata Imam Ali, begitu dia menjadi pemimpin, dia berbaur dengan masyarakatnya seakan-akan dia bukan pemimpinnya. Giliran udah jadi, kata Imam Ali, harus dia berbaur dengan masyarakatnya seakan-akan dia bukan pemimpinnya, tapi salah seorang dari mereka. Kenapa begitu? Hal ini menunjukkan, kata Sayyidina Ali, untuk menunjukkan pemimpin itu harus berbaur dengan masyarakatnya. Tidak ada jarak, agar bisa meresap aspirasi masyarakat, kemudian meyakini mereka dan mengikuti aspirasi-aspirasi masyarakat. Antum garis bawahi, kata Imam Ali, pemimpin yang baik itu ketika dia belum jadi, dia emang berbaur sama masyarakat seakan-akan dia menjadi pemimpin. Tapi giliran udah jadi, dia berbaur dengan masyarakat seakan-akan nggak menempatkan dia sebagai pemimpin, tapi dia hanya sebagai bisa mendengarkan aspirasi dari masyarakat supaya ada keberbauran, Habib. Kalau kebalik bahaya, Bib ya. Kebalik, Pak. Belum jadi malah belusukan, udah jadi nggak ada belusukan-belusukan. Luar biasa kata Imam Ali, itu baru pemimpin. Iya, benar juga ya. Wa'atuz zakat, artinya jiwa sosialnya besar. Betul. Dia tanggung jawab sama hartanya sendiri aja tanggung jawab, apalagi sama anggaran negara atau anggaran daerah yang dia pegang. Begitu ya, Habib ya? Betul. Berikutnya, Habib. Makanya dalam Al-Quran sering digandengin tuh aqamus sholatu zakah, kan sering seperti itu tuh. Itu Islam mengajarkan hablum minallah dan hablum minan nas. Nah, berikutnya kata Allah dalam masih surah Al-Hajj ayat 41, wa amaru bil ma'ruf. Mereka yang memerintahkan kebaikan. Pemimpin itu harus menjadi tauladan dulu. Jangan dia memerintahkan kebaikan kepada orang lain tapi dia sendiri melanggar perbuatan dengan omongan tidak sesuai. Nah, tugas pemimpin itu harus wa amaru bil ma'ruf, mereka yang memerintahkan kebaikan, yaitu menegakkan kebaikan, menegakkan kemakrufan. Nah, terus berikutnya kata Allah, wa nahu 'anil munkar, mereka yang mencegah kemunkaran. Pemimpin itu dia punya wewenang. Ada kemunkaran, ada kebatilan, dia dengan kekuasaannya dengan gampang bisa untuk merubah kebatilan, untuk bisa merubah yaitu kemungkaran, Habib. Jadi salah satu tugasnya amar ma'ruf nahi munkar. Jangan dibalik, amar munkar nahi ma'ruf. Nah, makanya saya mengutip ini kata Ibn Rushd, seorang filosof muslim. Ibn Rushd melihat, kata Ibn Rushd begini, ciri-ciri pemimpin yang gagal, kepemimpinan yang zalim. Ada 3 ciri-ciri kepemimpinan yang zalim. 1, pemimpinnya zalim. Artinya zalim ini ya bisa diartikan dengan tidak menepati janji, dengan tidak menyerap aspirasi masyarakat, dengan zalim kebijakannya, Habib.
ya, yang bisa meruntuhkan dari berbagai macam sendi-sendi hukum dan keadilan. Yang kedua, kepemimpinan yang tidak benar itu, yang zalim itu, kata Ibn Rus, pemimpinnya itu memonopoli kebenaran, memonopoli kebenaran dan keburukan. Artinya benar dari kacamata dia aja. Ya. Jadi dia memonopoli kebenaran yang sebetulnya bertentangan dengan konstitusi, bertentangan dengan agama, yang sebetulnya itu salah dalam kacamata ilmu, tapi dianggap benar, nggak bertentangan. Ini namanya, kata Ibn Rus, memonopoli kebenaran. Dan yang tiga, yang terakhir, kata Ibn Rus, kekacauan kepemimpinan itu mencari-cari pembenaran untuk menutupi penyimpangan, dicari-cari kebenaran. Nah, kita kembali lagi ke situ. Jadi ciri-ciri pemimpin itu menurut surah Al-Hajj ayat 41 seperti itu, Habib. Walillahi akibatul umur, yang terakhir, dan kepada Allah lah kembali kepada urusannya. Seperti itu. Masya Allah. Jadi itu ya, ikhwan akhwat, jelas sudah. Gimana kita mau memilih pemimpin nanti, kita ukur. Yang pertama, dia hubungannya sama Allah Subhanahu wa taala baik. Artinya ketakwaannya sama Allah Subhanahu wa taala baik. Kita lihat yang jaga sholatnya, yang keislamannya baik lah. Karena wajar, bukannya politik identitas, kita sebagai umat muslim, kita memilih pemimpin yang muslimnya baik, artinya takwaannya baik, karena kita juga umat muslim ya. Beda kalau kita agama lain barangkali. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kasih keimanan di dalam hati kita, kita pilih pemimpin juga yang beriman. Terutama menjaga hubungan baiknya sama Allah Subhanahu wa taala dalam hal salat, aqamus shalah. Yang kedua, bukan hanya salat, dia juga bertanggung jawab terhadap hartanya, dan dia memiliki jiwa sosial yang tinggi, dibentukkan atau diimplementasikan dengan wa'atuz zakah tadi ya. Wa'atuz zakah. Dan dia santun. Gak gampang emosi. Dia artinya jiwa sosialnya tinggi, empatinya sama orang tinggi. Waktu zakah. Yang ketiga adalah amaru bil ma'ruf, ngajak orang kepada kebaikan. Dakwahnya kenceng. Membantu dakwah, mensupport dakwah, tidak menghalangi dakwah, bahkan bukan agamanya sendiri, agama orang lain juga dibantu kadang-kadang. Ya, dia mengayomi semua agama. Amaru bil ma'ruf, ngajak orang pada kebaikan, wa nahau 'anil munkar, dan mencegah kepada kemungkaran. Kita lihat bagaimana pemimpin kita, baik itu presiden, baik itu calon legislatif, kita cek waktu dia kampanye di kampung kita cek, kita tanya, mau nggak ente nutup tempat maksiat yang ada di sini, atau berjuang setidaknya nutup tempat maksiat yang ada di kampung kita. Kalau mau begitu, udah nggak usah dikasih amplop, pilih dia. Ya. Nggak usah pengaruh amplop dah. Berani nggak usah kasih kita duit, berani nggak ente nutup tempat maksiat. Oh, kalau udah begitu udah selon itu namanya, kalau barang kata orang Betawi ya. Wa nahau 'anil munkar. Dan ini amanah buat kita, ikhwan akhwat, jangan disia-siakan. Habib, hukumnya apa sih nerima duit amplop tapi nggak kita pilih? Kan ada udah terima duitnya, nggak usah pilih orangnya. Nah, itu hukumnya apa, Habib? Ya, kalau secara ya ada juga nggak bisa jauh seperti itu karena kebutuhan orang beda-beda, tapi kalau analogikan, Habib, kalau kita kebenaran, kebaikan hanya cuma dibayar duit kasar berapa ya? Maaf, ada ngomongnya agak kasar dikit. Bukan bermaksud apa. Seorang pelacur, seorang perempuan hibur, itu semalam aja nggak dapat 100.000, istilah kata begitu. Ada yang 1 juta, ada yang 2 juta. Masa iya kita buat 5 tahun cuma dihargain 100.000? Paham nggak gitu? Paham. Nah, jadi tanya ke hati kita. Hati nggak bisa dibohongin. Hati nggak bisa dibohongin karena Allah berikan kita akal dan hati. Akal dan hati ini juga harus connect. Makanya kalau kita mengingkari hati kita, sebetulnya hati kita ke A, tapi karena ada faktor-faktor dunia kita mengalahkan kebenaran, maka hati-hati jangan sampai Allah cabut nih hidayah kita. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah kunci hati-hati mereka dan pendengaran dan mata pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Yang menarik dalam ayat ini, Allah dahulukan hati dulu, yang Allah kunci hati.
Maksudnya apa itu? Ahli tafsir mengatakan kalau hati sudah dikunci sama Allah, kebenaran walaupun kita lihat, kita nggak bakal lihat kebenaran. Kebenaran walaupun kita dengar, nggak bakal sampai kepada kita. Karena kenapa? Karena hatinya sudah dikunci sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyebab hati dikunci itu apa, Beb? Makan uang haram tadi ya? Salah satunya itu. Salah satunya itu, dan nggak punya adab akhlak. Orang sekarang ilmu banyak, pintar. Orang pintar banyak, tapi sedikit orang berakhlak. Ya, makanya Profesor Syed Muhammad Nagib Al-Atas mengatakan, di antara kemunduran suatu umat, rusaknya zaman karena rusaknya adab. Adab ini artinya hablum minallah, hablum minannas, termasuk adab sama ilmu. Kan adab sama ilmu itu kita yang hak kita bilang hak, yang batil kita bilang batil. Kalau kata Imam Syafi'i, manis dada ilman walam yazdad hudan walam yazid minallah illa bu'da. Barang siapa orang bertambah ilmu tapi nggak bertambah petunjuk, bukannya dekat sama Allah malah makin jauh. Nah, kata Prof Muhammad Nagib Al-Atas, penyebabnya akhlak rusak, adab rusak. Kalau adab rusak, maka ilmu akan rusak. Kalau ilmu rusak, akan tampil pemimpin-pemimpin yang rusak. Ya Allah. Gitu, Habib. Nauzubillah min zalik. Ya, maka dari itu seringkali pemimpin itu cerminan dari masyarakatnya. Betul. Aduh, ikhwan akhwat, ayolah kita ubah negara ini dengan pilihan kita sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala pilihkan kita pemimpin yang takut sama Allah. Amin. Dan sayang sama kita. Amin. Kan diajarin kita doanya, betul. Wala tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, jangan sampai Allah pilihkan kita pemimpin yang nggak takut sama Engkau dan tidak menyayangi kami. Amin amin ya rabbal alamin. Ada lagi Habib, barangkali tips-tips kita nih yang harus kita persiapkan sebelum kita menghadapi 14 Desember nanti, Habib, supaya kita kokoh kuat nih, Habib. Ya, artinya dari sekarang kita dekatkan diri kita pada Allah. Mudah-mudahan Allah jaga bangsa kita, Allah jaga negeri kita, dan Allah berikan pemimpin kita yang baik yang untuk bisa merubah kita menuju kepada keperubahan, baik itu dalam agama, mengajak ke dalam bangsa dan negara, yang insya Allah bisa ya betul-betul sayang kepada rakyatnya, begitu. Dan yang terakhir, pesan dari Al-Fagir, boleh berbeda pendapat, silakan. Hal yang wajar, mengkritik gak apa-apa. Makanya kita sering bilang ya, ucapkanlah argumenmu, simpen sentimenmu. Sekali lagi, Bib. Ucapkanlah argumenmu, simpen sentimenmu. Oke. Nah, artinya kita kritik wajar, tapi dengan argumen. Oke. Ya, bukan dengan sentimen. Jangan dikit-dikit kalau dikritik dikit-dikit langsung dibawa langsung perasaan, dibawa ke ranah hukum, lapor. Iya. Lah itu nggak asik, kayak main tinju, Beb. Main tinju kan kita pengen nonton kan, mau lihat ada yang KO. Iya. Tapi begitu petinju, begitu KO, dia cincai lagi, soalnya begitu kan. Kalau lihat petinju, maksudnya dia salaman lagi. Benar. Lah sekarang kalau seandainya petinju mukulnya ganti-gantian, ya main catur aja. Ya, seperti itu. Tapi tetap kita menjaga norma-norma, jangan ada perpecahan, apalagi memutus silaturahmi. Artinya kita kembali lagi bebas mau ngikutin yang mana, ya pilih dalam hati kita. Mudah-mudahan pilihan kita ini, hati kita dibimbing sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bocah kampung aja kalau main bola keselengkat, abis main bola temenan lagi ya, Bu. Iya. Masa kita kalah bocah kampung. Benar. Jadi di kontestasi ini debat-debat wajar. Berargumen wajar. Adu pasangan atau adu jagoan wajar. Tapi jangan sampai berantem ya, jangan sampai berantem. Dan jaga ketakwaan kita sebelum menghadapi tanggal 14 Februari nanti. Masya Allah. Habib milih di mana, Bib? Ana kebetulan daerah Jakarta Barat. Jakarta Barat tadi. Jakarta Barat. Oh. Daerah mana tuh? Penjombong. Daerah Kebun Jeruk. Oh, Penjeruk. Kebun Jeruk di situ. Waduh, Masya Allah, itu daerah siapa ya kalau caleg ya? Waduh, pokoknya dah. Insya Allah ada aja orang baiknya, Bib ya. Kan soal doain, Habib, buku Ane lagi jadi ini. Apa tuh, Bib? Buku apa, Bib? Ya, tapi kita baru cover doang, lagi dalam proses lagi proses pengecekan kita. Judulnya apa? Nah, ini judulnya yang ini Agus Usman katanya. Agus Usman udah. Udah, itu buku yang kedua. Ini buku yang ketiga. Judulnya 7 karakteristik
dari kepemimpinan Rasulullah SAW. Wah, 7 karakteristik kepemimpinan Rasulullah SAW. 7 ini artinya kesabaran. Kita uraikan makna kesabaran itu bagaimana Nabi ketika memimpin. Sabarnya gimana? Sabar bagaimana. Yang kedua, kasih sayang. Oke. Yang ketiga, kecerdasan. Nah, Kita ambil dari sosok tauladan kita Nabi Muhammad SAW. gimana beliau memecahkan kasus? Kasus. Cerita-ceritanya ada, Beb? Ada. Wallah, ajib. Ada. Contoh-contoh kasusnya ada kecerdasan Nabi dalam maukif-maukifnya. Oke. Yang keempat, keadilan. Yang mana keadilan Nabi Muhammad SAW. Yang ke-15, ketegasan dan keberanian beliau. Beliau sabar, tapi beliau di sisi yang lain juga berani dan tegas. Yang ke-6, kejujuran beliau. Yang ke-7, musyawarah. Nabi yang mendapatkan wahyu yang manusia sempurna masih musyawarah. Nah, itu. Dan di buku itu kita selipkan di bab 8 yang terakhir kata-kata hikmah dari berbagai macam ulama-ulama. Doain Habib. Insyaallah cepat jadi Habib ya. Kabarin kita biar kita jual di sini, Habib. Amin. Biar benar ikhwan akhwat, mudah-mudahan cepat bisa baca itu. Ini ngalahin buku yang 7, yang lain itu ada 7 kebiasaan. Ini 7 karakteristik Nabi. Insyaallah Allah lancarin Habib, semoga best seller insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terpenting jadi wasilah hidayah buat banyak orang. Amin. Habib sehat-sehat Habib ya. Alhamdulillah. Sering main keras ya Habib ya. Insyaallah luangin waktu Habib. Insyaallah, makasih Habib, senang banget didatengin Habib Idris. Makasih juga Kang Undi, makasih juga Mas Algi libur-libur datang ke studio masyaallah. Ini anak Habib namanya siapa nih? Ini waladi Said Husain. Husain, masyaallah ya Husain. Kemarin waktu 212 di Monas tuh, yang munajat buat Palestina. Beliau yang nyanyi lagu Tufuli yang buat orang Palestina. Oh, masyaallah. Ngisi dong di Rasil. Nyanyi lagu Tufuli nanti ya, insyaallah. Jazakumullah khair ikhwan akhwat yang sudah mendengarkan. Mudah-mudahan menjadi wasilah hidayah buat kita semua. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua, Allah bukakan pintu hidayah, pintu rahmat. Allah tetapkan hati kita dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah pilihkan pemimpin yang terbaik buat kita bangsa Indonesia, dan Allah jaga kesatuan kita. Makasih ikhwan akhwat, makasih Habib. Mari sama-sama kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.